Hai Z-Friends, ini Zoya Amirin bersama dengan Dr. Alma tentunya. Aku diundang ke Bandung, enak banget deh hidup gue. Pokoknya hari ini gue diundang ke Bandung, makan-makan ya kan. Terus deh gitu biasanya kan ngebacain orang, tapi kali ini gue dibacain. Ini nama tesnya apa ya dok ya? Nama tesnya talent mapping. Talent mapping. Iya. Talent mapping itu apa sih sebenarnya basically? Dok? Jadi sebenarnya ini salah satu tools untuk melihat bahasanya bakat atau bisa dibilang personality sih. Banyak sekali definisinya, terminologi. Tapi yang jelas intinya adalah kita hari ini mau membahas potensi-potensi yang dimiliki oleh Mbak Zoya Amirin. Misalnya gini, kan aku udah umur 44, does it potensi matters di umur segini? Jadi matters dalam artian begini, kadang-kadang kita melihat potensi kita itu seperti, bukan potensi istilahnya, seperti Mbak Zoya nih yang suka dengan komunikasi, kita nggak nyangka bahwa itu sebenarnya potensi, kadang biasa aja memang saya senang ya, senang artinya itu potensi Anda. Gitu. Dan juga ya betul, karena dan yang paling penting dilihat, konsep-konsep dari tools ini adalah konsep positif psikologi. Oke. Gitu, artinya kita melihat tadi kelebihan. Karena keterbatasan akan selalu ada. Akan selalu ada. Ini menarik nih Cipras. Jadi waktu saya lagi ngambil S2 dulu, saya kan ngambil S2 klinis ya. Waktu itu semua dok, semua tes like 16PF lah gitu ya. Bahkan Rorschach. Ya, Rorschach, ya. Itu semuanya dikasih ke kita gitu. Dan waktu itu orang, jadi kita tahu gitu gimana rasanya jadi klien gitu ya. Cuma di satu sisi kalau aku sih enak gitu. Karena pada saat dikasih tes itu kan kita nggak mikir, yang mikir beliau gitu kan ya. Dan psikotes itu suka ada orang bilang, kita nanti nyontek aja jawabannya, nggak bisa, sebenarnya rugi. Ketika nyontek jawaban orang, justru yang kebaca adalah personality orang. Makanya I strongly suggest buat yang nonton ini, kalau misalnya lagi ada tes penerimaan, kerja dan sebagainya, jawablah secepat mungkin, sebaik mungkin untuk menghindari faking good dan faking bad. Sehingga kalau misalnya tes itu jangan nyontek gitu, karena nanti kelihatan kok kepribadiannya aneh ya. Kayak ada beberapa orang tertentu gitu, karena nyontek gitu sebagian. So jawablah sebaik mungkin. Meskipun ini psikotes dari, ada ya psikotes yang dari zaman bahula sampai sekarang, itu tetap kok bisa melihat faktor-faktor kepribadian gitu dengan lebih spesifik. Karena ya ada yang namanya force test yang pokoknya dipaksa harus bisa memilih gitu ya dok ya, sama yang lain-lainnya gitu. So, aku nervous, but excited at the same time. Kan berita bahagia ini berita bahagia. Bahagia karena kita melihat potensi. Tapi kan aku sebenarnya agak-agak ngilu sama vulnerability. Enggak masalah. So I'm gonna be vulnerable to everybody watching this dok. Bisa jadi vulnerability ini bukan suatu kelemahan, bisa jadi gimana caranya si bentuk-bentuk vulnerability ini jadi potensi buat Anda gitu. Oke. Termasuk potensi relationship? Oh iya, tentu saja gitu. Dengan tahu potensi kita juga bisa tahu seperti apa kita harus memperlakukan pasangan kita. Gitu. I love this. Ya, kita tahu. Karena perlu diketahui, tiap manusia itu unik dan berbeda. Siap. Tidak ada yang sama satupun gitu. Jadi sekali lagi ini berita bahagia. Nah, kadang-kadang orang kalau dilakukan tes tuh, wah nanti saya ketahuan dong lah. Terus saya bilang kenapa emang kalau ketahuan gitu ya? Kalau saya malah pengen cari tahu. Makanya tadi pas gitu langsung dong aku mau dong gitu. 170 pertanyaan baiklah. Nggak masalah, selama itu akurat dan bisa bantu kan kenapa enggak gitu. Nah, apa kita mulai saja. Jadi kebetulan hari ini dapat kesempatan untuk membacakan gitu. Jadi terima kasih sekali lagi Mbak Zoya. Nah, jadi saya sudah jelaskan tadi sebenarnya konsep pertama adalah konsep positif psikologi. Artinya ngeliat kelebihan. Gimana maksudnya? Contohnya begini. Kalau di sekolah misalnya ya, di sekolah ini yang paling common, paling sering terjadi. Misal Anda punya nilai matematik ya, nilainya 5 gitu ya. Terus punya terus nilai bahasanya 8. Nah, apa yang dilakukan oleh guru-guru atau oleh orang tua biasanya? Yang pertama tentu saja apa? Kita suruh anak-anak itu yang matematiknya disuruh apa? Suruh remedial, les ya. Biar jadi berapa tuh? Biar jadi 9. Nah, terus yang bahasanya diapain? Diemin aja. Nah, kalau konsep positif psikologi, yang 8 kita jadikan 10. Nah, yang 5 kita jadikan 6. Karena buat apa kita fokus sama keterbatasan? Oh my God, that's ya. Jadi atau analoginya yang mudah lagi seperti kita memegang apa? Pisau, misalnya pisau ya. Pisau tuh ada gagangnya ya, ada ujungnya ya, yang tajam.
yang kita asah yang mana? Yang tajamnya apa gagangnya? Ya tajamnya lah Tajamnya. ya. Kenapa nggak gagangnya? Berpegangan. Iya, ada manfaat nggak? Terluka. Nah, ada manfaat nggak kalau kita Enggak. ya mentok-mentok jadi tusuk giginya? Iya, bener. Artinya kalau kita fokus sama keterbatasan kita, nggak ada faedah, nggak ada fungsi. Nah, tinggal kelebihan kita mau dipakai buat apa? Karena kalau kelebihan kita juga dipakai untuk yang tidak baik, itu kan jadi resultnya juga jelek. Begitu ya. Jadi contoh pisau pun bisa dipakai untuk motong daging, bisa untuk melukai orang. Oh iya benar. Jadi Anda mau pilih bukan yang kayak mana? pisau bermata dua ya? Iya, Anda mau pakai yang mana? Ya seperti nanti Mbak Zoya lihat ada bakat-bakat seperti communication, Anda mau pakai untuk memberikan influence ke orang? Ini urutan berarti? Betul. Nah jadi ini ada urutan di sini, ya nggak apa-apa kita sambil jalan aja. Jadi saya tidak kompetitif dok. Oh nggak masalah. Tapi Nggak masalah. komunikatif. Tapi Anda komunikatif, jangan lihat competition-nya, lihat komunikasinya. Kalau sudah berkomunikasi, Anda akan seperti kompetitif. Ingin yang terbaik gitu, nanti kita lihat. Menarik ini jadi. Oke. Jadi di sini bisa dilihat ada 34 tema bakat. Ya, jadi 34 tema bakat ini nggak ada yang jelek sebenarnya. Iya, keren semua. Ya, yang membedakan hanya urutannya saja. Jadi makin ke bawah itu makin habis energinya kalau melakukan. Makin ke atas ini seperti oksigennya Anda. Ya, effortless melakukannya. Tanpa banyak cincong, tanpa banyak tedeng aling, Anda melakukannya. Effortless. Jadi makin ke atas makin effortless. Ya, bukan berarti yang ke bawah itu tidak bisa dilakukan, hanya kalau Anda melakukan energinya akan cepat habis. Ya, jadi memang ini masih ada semacam kontroversi, masih ada yang bilang ini teori dan segala macam. Tapi 34 tema bakat ini sebenarnya sudah dilakukan penelitiannya selama lebih dari 20 tahun setahu saya. Ini sebuah bentuk cohort study. Ya, oleh Gallup. Lumayan banget. Iya, oleh Gallup, nanti bisa baca-baca. Gallup. Ya, Gallup psikolognya namanya Donald Clifton yang ini ya yang melakukannya dari Amerika. Karena awalnya ini toolsnya bukan untuk tools untuk baca personality, Mbak. Awalnya untuk melihat di manajemen sebenarnya. Gitu. Iya, seperti DISC, MBTI, pakai Ghosting. Betul, tapi akhirnya setelah saya lakukan pengalaman, kok saya bisa pakai untuk melakukan upgrade dalam personality development kira-kira gitu. Mungkin membina raport dan sebagainya Betul. juga ya, Jadi bagus kita ya pun buat tahu kita ya. kalau kita di klinis mungkin salah satunya yang pernah saya lakukan, begitu saya tahu karakteristik dari orang tersebut, gimana cara saya masuk supaya dia bisa mudah lebih di terapi gitu, kira-kira gitu. Iya, ya kira-kira kita emang betul. Jadi singkat kita waktu tahu. ya. Oke, nah jadi kembali tadi, jadi prinsipnya tadi positive psychology. Kedua, tadi ya bahwa ini adalah sesuatu yang sudah sangat ilmiah menurut saya, karena penelitiannya sudah lama. Dan juga yang terakhir perlu diketahui, ini bisa membantu kita untuk mengenali diri. Iya, I love that. Ya, bukan menjadi diri sendiri, karena itu beda. Ya, ya, ini seperti memberitahu wadahnya apa. Nah, wadahnya mau dipakai apa, itu terserah dari pribadi masing-masing gitu kira-kira. Ya, karena masih banyak dari kita yang belum menemukan wadahnya. Atau sudah tahu wadahnya tapi dia bekerja di tempat yang sebenarnya dia tahu ini bukan wadahnya dia. Nah, itu ada ciri-cirinya tuh, Mbak. Jadi, menurut Profesor Talal Ben-Hair ya, itu ada 3 layer manusia tuh. Jadi, yang layer pertama yang paling primitif dulu nih, Mbak. Saya nyebutnya itu layer yang TGIF. Atau Thanks God It's Friday kan ya. Nah, dibayangkan kalau Thanks God It's Friday itu artinya orang-orang tersebut apa sih yang mereka cari di hidup? Senang-senang. Ya, senang-senang di hari apa? Friday, Saturday, dan Sunday kan? Weekenders. Betul, jadi ciri-cirinya Jumat malam. Yes, Minggu malam gini. Iya. Waduh, besok Senin ya, aduh. Dan tiap hari. Ya. Been there, done that, been there, done that. Kan pertanyaan sekarang begini, itu normal nggak? Nah, itu yang menarik. Gue paling sebab kalau ditanya gitu, normal apa enggak? Iya, karena banyak orang yang melakukan, seolah normal secara sosial. Dianggap normal. But clinically it's not. Nah, jadi kalau kita bicara wadah, bicara penciptaan manusia, bicara wadah, kita kasih contoh analoginya begini saja. Bayangkan ada mobil Mercedes, ada bus ya, ada mobil pick up.
Kalau secara visual, Anda melihat yang mana yang paling bagus? Mercedes kah? Bus kah? Atau mobil pick up? Mercedes. Pasti kita setuju itu Mercedes. Tapi kalau Anda mau jualan tahu, bulat, nggak cocok. Cocoknya dia pick up. Kalau mengangkut banyak orang untuk jumlah 40 kemana? Ke bus. Jadi kita tahu dulu, seperti apa perangkat kita? Di Mercy kah? Di bus kah? Atau di pick up? Itu analogi mudahnya. Ya, bukan berarti mobil Mercy nggak bisa pakai tahu bulat jualan. Cuma kan nggak make sense ya, overkill tadi ya gitu kira-kira. Too much, dude, too much. Jadi ini salah satu cara untuk mengenalinya. Anda mau makanya seperti apa itu banyak faktor. Ya, jadi mengenali diri dengan menjadi diri sendiri itu jalan lagi itu sebenarnya. Gitu kira-kira. Nah, kok dalam banget ya? Kan kita seneng-seneng ya? Iya, nggak masalah. Tapi kita lihat aja, di sini kita akan bahas secara singkat lah ya gitu. Nah, ada 34 tema di sini ya, itu udah banyak ya, 34. Jadi 34 itu dibagi lagi nanti. Oke. Ya, nah bagi dua gini kayaknya ya. Ya, jadi nanti dibagi ada 1, 2, 3, 4, 5 bagian ya. Jadi yang nomor 1 sampai 7 itu, oh ya, saya satu lagi sebelum saya lanjutkan. Jadi ini tuh bentuk cerminan ya, bukan scan diri. Oh iya. Kalau scanner kita scanner keluar tanpa Anda melakukan apapun. Ini kan Anda yang isi dan di feedback, betul nggak yang Anda isi? Bener, jadi bisa aja Anda bias di sini. Oh iya, Gitu iya. ya. Nah, makanya kalau Anda melakukannya dengan tanpa ada fake good, fake bad, otomatis ini bisa bantu Anda. Gitu. Jadi sayang kalau tadi kita yang isinya tidak sesuai dengan cerminan kita. Ya. Semoga. Dan penting untuk diketahui juga bahwa sebaiknya diisi oleh orang-orang yang secara psikologis sedang sehat. Karena kalau sedang dalam kondisi yang tidak baik, itu bisa berubah jadi bias. Kira-kira begitu ya. Itu yang bikin kadang-kadang psikotes tuh berubah, bukannya orang jadi punya kepribadian ganda ya, si Friends ya. Ya. Karena memang orang lagi galau yang lagi beda. Galau, ya, pasti cerminannya beda dong. Betul. Sama kalau kita lagi bad hair day sama habis dari salon kan itu cakepnya beda. Ya, katanya gitu ya. Oh, lagi bad hair day saya katanya gitu. Lagi bad hair days nih gitu. Ya sudah, nah kita lihat. Jadi kita bagi lagi di sini ada urutan 1 sampai 7 yaitu yang paling Anda banget. Yang paling Anda banget. Ya, nomor 8 sampai 14. Connectedness, betul. Input, strategic, includer, dan ideation. Oke, interesting. Oke, nanti kita bahas. Nomor 8 sampai 14 itu adalah bakat yang supporting talent. Ya, supporting talent. Jadi kalau yang 1 sampai 7 tanpa dikomandoi Anda langsung melakukan. Kalau 8 sampai 14 pengakuan Anda ini ya perlu disentil dikit baru keluar. Ya, nomor 15 sampai 20 itu adalah bentuk-bentuk yang disebutnya on off ya. Jadi kadang kalau lagi pengen-pengen, kalau lagi enggak orang ya males gitu ya. Jadi on off timbul ya, netral disebutnya netral. Nomor 21 sampai 27 itu sudah mulai minta dicas baterainya gitu kira-kira. 21 sampai 27 ya. Iya, sudah mau dicas dia ya, gitu kira-kira. Udah mulai aduh, harus ya saya gitu ya. Seperti Anda harus nanti kita bahas ya nomor harus adaptable ya. Betul. Jadi ini apa sih? Nah, nanti kita bahas, Mbak. Tenang. Oke. Nah, nomor 28 sampai 34 ini adalah yang istilahnya keterbatasan Anda. Oh, keterbatasan. Bukan berarti Anda tidak bisa melakukan, hanya saja kalau melakukan energinya pasti cepat habis. Saya tidak kompetitif dan saya ternyata tidak disiplin. Tidak disiplin. Nah, ini banyak faktor lah ya. Oke, sekarang kita bahas secara ini aja lah Mbak ya, gitu kita. Nah, karena kita tadi setuju bahwa konsepnya adalah konsep positif, psikologi. Oke, kita lihat kekuatan Anda dulu. Sambil nanti keterbatasan sambil kita atasi lah ya. Jadi nggak akan semua mungkin. Oke, nah Anda lihat saja dulu nomor 1 jelaskan communication. Ini gue banget sih. Ya, saya pikir ini semua orang sudah tahu lah pasti ya. Teman-temannya Mbak Zel pasti siapa yang tidak tahu lah. Pasti yakin sekali lah ya. Jadi communication mudah sekali. Communication adalah satu bentuk tema bakat yang mempunyai kemampuan untuk menginfluence, Mbak. Dengan cara berkomunikasi. Nah, kalau terminologinya menyampaikan bentuk pikiran ya, isi pikiran dalam bentuk verbal atau tulisan. Gitu. Jadi ada yang memang nggak banyak bicara communication, ada yang senang nulis. Nah, saya nggak tahu. Dua-duanya ya. Nah, bisa dua-duanya. Gitu. Artinya mereka akan mencari cara supaya bisa berkomunikasi setiap hari gitu loh. Jadi
Saya kebayang kalau misalnya tipe-tipe seperti Mbak Zoya, suruh semedia istilahnya tapa 1 hari tanpa bicara bisa nangis itu. Pingsan karena itu suffocating. Nah, karena kebutuhannya adalah kebutuhan untuk berbicara, untuk berkomunikasi. Pantes. Jadi in relationship juga pantes sama gini, kenapa sih sekali-sekali diem aja gitu nggak ngomong? So I feel rejecting. Betul, karena kebutuhan Anda adalah kebutuhan berkomunikasi nomor 1. Berarti kalau semenit gak dikasih waktu Anda pusing gitu loh. Ya, jadi harus bicara. Ya, nah ini penting makanya dalam relationship nanti. Ya, karena kadang-kadang ada yang kebaliknya, yang laki-lakinya yang berkomunikasi, wanitanya tidak ada juga. Iya. Nah, begitu kita paham, kita tahu, oh kenapa sih kok dia cerewet sekali. Ternyata karena itu kebutuhan dia. Tinggal mau pakainya seperti apa, Mehmet. Tidak selalu perempuan begini loh. Coba calon-calon suami di sana. Iya, itu. Ya, berarti kalau kebutuhan ya harus diberikan panggung untuk berbicara. Jadi kalau nggak ada panggung, ya Anda pasti nyari cara. Ini gitu ya. Iya, jadi communication ini sering dianggap berhubungan dengan mengajar ya. Padahal sebenarnya kalau untuk ngajar itu nggak dari communication saja nanti kita lihat. Ya, gitu. Communication itu it's all about present something. Something. Ya, untuk mempresentasikan sesuatu. Kalau mengajar ada bentuk-bentuk bakat lain nanti kita lihat. Gitu. Iya. Okay. Karena Anda pasti pernah lihat ada dosen yang kalau bicara enak, tapi kalau ngajar nggak enak. Betul. Iya, benar. Nanti kita lihat ada ininya, oke? Nah, oke. Jadi kalau Mbak Zaya nggak dikasih bentuk komunikasi sehari, pasti galau, udahlah. Gitu. Gampang. Kalau mau bikin galau, udah. Suruh semedia aja 2 hari. Ujung-ujungnya kalau nggak ngerti nanti malah dibilang nagging, padahal sebenarnya karena memang butuh ngobrol. Betul ngobrol ya, ngobrol dalam artian mempresentasikan. Oke? Fix sih. Jelas ya, Mbak ya itu karena udah terlihat lah dari vlog sudah terlihat. Ini pasti komunikasi. Dan memang kosakatanya banyak orang communication itu. Dia punya banyak kosakata. Bahkan kalau menemukan kosakata baru yang orang-orang nggak ngerti, waduh, perasaannya gimana gitu ya. Luar biasa gitu. Ya nggak udah bener sih jadi YouTuber kan? Nggak masalah gitu. Nah, karena inflasinya berhubungan dengan pemikiran. Seperti orang menggali lubang nggak habis-habis lubangnya. Kemampuannya melihat keunikan setiap orang. Ketemu orang langsung, oh ini nih mukanya yang gini. Mbak, boleh nggak kita temenan? Gue udah punya temen sih, gitu. Boleh lah Mbak, nambah teman aja gitu kan. Soalnya kayaknya asik deh gitu bisa punya teman kayak Mbak. Itu ini.